Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silakan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Teka-teki siapa ibu negara yang mendampingi Presiden Prabowo, seberapa penting kehadirannya dalam pemerintahan? Walau tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman, tutur sejumlah pengamat. Siapa yang akan memerankan peran ibu negara untuk mendampingi Presiden Prabowo? Kehadiran Siti Hadiyati Haryadi alias Titik Soeharto pada upacara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8 di Istana Negara ramai diperbincangkan warganet. Masuknya Titik dalam perbincangan tak lain karena Titik merupakan mantan istri Prabowo. Adapun topik perbincangan adalah ibu negara. Kalimat ibu negara atau turunannya sempat menjadi urutan teratas di mesin pencarian jagat maya dalam 24 jam terakhir. Titik sebelumnya sudah pernah beberapa kali tampil pada momen publik Prabowo. Putri kedua mantan Presiden Soeharto itu hadir misalnya ketika Prabowo menyampaikan pidato di Istora Senayan, Jakarta 14 Februari setelah hasil hitung cepat pemilu 2024 menunjukkan keunggulannya. Ketika Prabowo menyapa Titik dalam pidatonya, para pendukung Prabowo bersorak dan tidak sedikit yang menyerukan supaya ex-Menteri Pertahanan itu rujuk dengan mantan istrinya. Kondisi sosial budaya di Indonesia menjadikan keberadaan ibu negara menjadi sebuah kelaziman bagi seorang presiden, papar Atikah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ibu negara memainkan peran simbolik, mendampingi suami kemudian mewakili suami juga di banyak kegiatan. Bahkan dalam konteks diplomasi di mana banyak forum pasangan kepala negara yang melibatkan ibu negara, ujar Atikah. Meskipun demikian, Atikah menekankan ketidakhadiran ibu negara sebetulnya bukanlah suatu permasalahan. Forum-forum yang biasanya melibatkan ibu negara seperti yang berkaitan dengan isu perempuan, menurut Atikah, bisa ditangani menteri-menteri seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan. Masalahnya, ketidakhadiran ibu negara dapat menimbulkan kekosongan simbol empati dan kepedulian sosial yang selama ini seolah menjadi spesialisasi sosok ini. Seperti diutarakan Nijki Stephani, peneliti komunikasi dan gender di Universitas Multimedia Nusantara. Masyarakat mungkin merasa kurang diperhatikan dalam isu-isu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, ujar Nijki. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Hanya saja pasti akan timbul ketimpangan ya. Karena dari segi formil ada ruang seremonial yang sangat penting dalam diplomasi luar negeri dan dalam negeri. Karena itu perlu ditimbang baik-baik, ujar Ferry. Presiden, tutur Ferry, dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Peran ini imbuhnya bisa diambil oleh sanak saudara Prabowo yang perempuan. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Benarkah Cak Imin sodorkan nama Anies untuk jadi Menteri Prabowo? Beredar sebuah tangkapan layar diduga artikel media nasional yang menyeret nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Tangkapan layar artikel ini dibagikan oleh pemilik akun TikTok Nusa 2 TV di mana disebutkan jika Cak Imin menyodorkan nama Anies untuk mengisi kursi Menteri Prabowo. Kata Cak Imin, "Sebenarnya saya sudah ajukan nama Mas Anies ke Pak Prabowo. Sesuai pesan Mas Anies. Tapi mohon maaf Mas Anies, beliau nyatakan kursi kabinet sudah full," tulis artikel tersebut. Dalam artikel itu juga memuat foto sang ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa dan dibubuhi tulisan menyala Cak Imin oleh pengunggah video. Lantas, benarkah Cak Imin menyodorkan nama Anies untuk mengisi kursi Menteri Prabowo? Berdasarkan hasil penelusuran, artikel yang diunggah di TikTok tersebut sudah mengalami penyuntingan judul, di mana isi sebenarnya adalah pernyataan Cak Imin yang mendapatkan tugas dari Prabowo. Mantan calon wakil presiden Pilpres 2024 tersebut mengaku menerima arahan dari Prabowo untuk mengkoordinir setelah dirinya dipanggil ke Kertangerang. Cak Imin saat itu disebut-sebut bakal ditunjuk sebagai calon menteri di Kabinet Merah Putih setelah datang ke kediaman sang presiden terpilih pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Kini mantan pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 tersebut ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Maka dari itu dapat dipastikan jika klaim Cak Imin menyodorkan nama Anies untuk mengisi kursi Menteri Prabowo dipastikan adalah hoaks. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Sri Mulyani sebut Prabowo minta APBN digunakan tepat untuk rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto meminta anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan untuk manfaat rakyat. Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat, kata Sri Mulyani. Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi. Kerjasama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo. Arahan itu diberikan saat sidang kabinet paripurna pertama bagi Kabinet Merah Putih. Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran. Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan. Dengan begitu dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional. Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok, tegas Sri Mulyani. Berita selanjutnya. Inilah alasan Prabowo bentuk Badan Khusus Awasi Kerja Menteri. Presiden Prabowo Subianto akan mendirikan badan khusus yang akan mengawasi program kerja para menterinya. Badan tersebut adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Prabowo pun menunjuk Aris Marsudianto sebagai Kepala BP3IK. Prabowo pun menjelaskan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Saya tambah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus tugasnya memonitor semua program dan proyek yang kita lancarkan, tegas Prabowo. Prabowo akan meluncurkan banyak program dengan kebutuhan anggaran besar. Dirinya tak mau uang yang dikucurkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut malah jadi sia-sia. Kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Mantan Menteri Pertahanan ini beralasan anggaran negara harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Saya meminta detail kegiatan seremonial, seminar, terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi, kata Prabowo dalam arahannya di rapat kabinet. Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas untuk mempelajari semua proyek yang ada di pemerintahan. Prabowo tak ingin lagi ada proyek mercusuar di pemerintahannya. Pelajari semua proyek, jangan ada proyek mercusuar. Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan saya, ujar Prabowo.